Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari nanti dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita melakukan sebuah ice breaking, yaitu tepuk semangat. Nah, Ibu kasih contoh, kita tirukan bersama-sama ya. Tepuk semangat. 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 Sudah semangat ya? Nah, pembelajaran yang kemarin, apakah kalian masih ingat? Nah, pembelajaran kita yang kemarin itu kita belajar mengenai pernafasan pada hewan. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai sistem pernafasan pada manusia. Nah, sistem pernafasan pada manusia itu ada apa saja dan bagaimana caranya sistem pernafasan pada manusia itu berlangsung? Mari simak video yang Ibu tayangkan. Kali ini kita akan belajar pada tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, dan pembelajaran kedua pada muatan IPA, materi sistem pernafasan pada manusia. Sistem pernafasan pada manusia. Yang pertama ada organ pernafasan, ada hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Kemudian nanti Ibu akan jelaskan mengenai proses pernafasan itu berlangsung. Nah, ada di hidung, ada juga pada tenggorokan dan paru-paru. Nah, organ pernafasan yang pertama ada hidung, tenggorokan, dan paru-paru seperti yang ada pada gambar. Nah, di dalam hidung terdiri dari lubang hidung dan rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat bulu hidung dan selaput lendir. Bulu hidung berfungsi menyaring udara agar kotoran tidak masuk ke dalam saluran pernafasan. Nah, di dalam hidung juga terdapat selaput lendir yang berfungsi mengatur suhu dan kelembapan udara sesuai dengan tubuh. Yang kedua adalah tenggorokan. Tenggorokan merupakan saluran yang dilewati udara dari hidung menuju paru-paru. Nah, ada faring, laring, trakea, dan ada juga bronkus. Nah, faring merupakan persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Bisa dilihat ya pada gambarnya. Yang kedua, bagian tengah ada laring. Laring merupakan teka atau jakun yang terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berwarna kotak. Yang ketiga ada trakea. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Nah, selanjutnya yaitu pada paru-paru. Nah, paru-paru ini terletak di dalam rongga dada. Paru-paru sendiri ada bronkolus. Bronkolus merupakan cabang dari bronkus. Kemudian ada
alveolus. Nah, alveolus merupakan ujung dari bronkus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, selanjutnya ada proses pernapasan. Proses pernapasan manusia terdiri dari inspirasi atau proses menghirup udara dan ekspirasi atau proses menghembuskan udara. Yang pertama, prosesnya melalui yang pertama hidung, kemudian faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Nah, untuk selanjutnya agar kalian lebih paham tentang proses inspirasi dan ekspirasi, kita lanjutkan ya bersama-sama. Mari kita simak baik-baik. Jadi, proses pernafasan dimulai ketika kita menghirup oksigen yang berasal dari atmosfer melalui hidung. Ketika sudah masuk ke hidung, maka oksigen tersebut akan dilanjutkan ke faring. Setelah dari faring, maka oksigen tersebut akan diteruskan ke laring. Selanjutnya, setelah masuk ke laring, maka oksigen akan masuk ke trakea. Setelah dari trakea, maka oksigen akan dilanjutkan ke bronkus. Kemudian, setelah masuk ke bronkus, maka oksigen akan masuk ke bronkiolus. Setelah dari bronkiolus, maka oksigen akan masuk ke dalam alveolus. Nah, di bagian alveolus inilah terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Oksigen yang berada di alveolus tadi maka akan diteruskan ke seluruh tubuh. Sedangkan karbon dioksida akan dikeluarkan oleh tubuh dengan cara menghembuskan nafas ke udara. Ketika kita bernafas, maka melibatkan mekanisme inspirasi dan ekspirasi. Yang dimaksud dengan inspirasi adalah ketika kita menghirup udara. Sedangkan yang dimaksud dengan ekspirasi ketika kita menghembuskan udara. Ketika terjadinya inspirasi dan ekspirasi, maka melibatkan tulang rusuk, yaitu tulang yang berada di bagian dada yang melindungi organ yang ada di dalam dada. Kemudian ada otot dada, otot yang bisa menggerakkan dada, dan ada diafragma yang merupakan otot yang terdapat di antara rongga dada dan rongga perut. Serta ada otot perut yang berada di bagian perut. Ketika terjadinya inspirasi, maka otot dada dan diafragma berkontraksi. Saat diafragma berkontraksi, maka diafragma bergerak turun, sehingga menyebabkan rongga dada membesar dan paru-paru ikut mengembang. Akibatnya, tekanan udara dalam paru-paru mengecil, dan akhirnya udara bisa masuk ke dalam tubuh. Sedangkan ketika terjadinya ekspirasi, maka otot dada dan diafragma berelaksasi. Saat diafragma berelaksasi, maka diafragma bergerak ke atas. Akibatnya, rongga dada kembali normal dan paru-paru juga kembali normal. Sehingga tekanan udara yang ada di dalam membesar. Akibatnya, udara bisa dikeluarkan dari tubuh. Pernafasan pada manusia dimulai dari organ hidup. Ada lendir juga bulu hidung yang berfungsi untuk menyaring udara. Ada lendir juga bulu hidung yang berfungsi untuk menyaring udara. Udara masuk melewati faring, percabangan dua saluran. Masuk laring, ada kotak suara sayang ke trakea, batang tenggorokan. Masuk laring, ada kotak suara sayang ke trakea, batang tenggorokan. Percabangan batang tenggorokan, ada bronkus, ada bronkiolus, gelembung udara alveolus sayang pertukaran O2 CO2.
sudah belajar mengenai sistem pernapasan pada manusia. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu untuk mengerjakan 3 pertanyaan yang kemudian kita akan bahas bersama-sama. Untuk pertanyaannya, Ibu akan share ya. Coba kalian simak dan kerjakan dengan baik, hati-hati dan penuh semangat. Bagaimana urutan sistem pernapasan pada manusia yang tepat? A. Hidung, faring, laring, tenggorok, trakea, bronkus, paru-paru. B. Hidung, faring, laring, bronkus, trakea, diafragma. C. Hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, diafragma. D. Hidung, faring, laring, trakea, bronkus, diafragma, paru-paru. Nah, jawaban yang tepat sesuai dari gambar yang ada di buku kalian yaitu C. Proses pernafasan pada manusia yang terjadi dengan urutan yang pertama melalui hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Pada gambar tersebut, keterangan poin B dinamakan A. Faring, B. Bronkus, C. Paru-paru, D. Trakea. Mari kita simak bersama-sama. Dari gambar tersebut, kita cari poin B dan kita lihat pada keterangannya adalah jawabannya bronkus. Nah, bronkus jawabannya adalah B. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai sistem pernapasan pada manusia, kemudian proses terjadinya, kemudian kita juga sudah melakukan menjawab pertanyaan, kemudian kita juga sudah bernyanyi bersama-sama, menyanyikan lagu, dan untuk selanjutnya yaitu Ibu akan memberikan kalian sebuah tugas yang mana tugas tersebut nanti untuk dipraktekkan pertemuan selanjutnya. Nah, anak-anak dalam praktek itu membuat suatu sistem pernapasan manusia dengan botol aqua. Nah, apa saja Bu alat dan bahan yang digunakan? Jadi, alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama, kalian harus membawa botol aqua besar 1. Selanjutnya sedotan plastik 4, kemudian balon 2 buah. Kemudian kalian juga membawa plastisin, solatif, plastik, dan gunting. Jadi nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membuat sistem pernafasan pada manusia melalui botol aqua. Nah, di situ nanti kita akan lihat bagaimana proses memompa, kemudian apa yang terjadi. Nah, untuk minggu selanjutnya, pertemuan selanjutnya, kalian harus membawa ya, ini setiap kelompok. Jadi, setiap satu kelompok membawa 1 buah. Nanti dipraktekkan bersama-sama, satu kelompok harus kompak dan kemudian kalau sudah selesai kalian membuat laporan yang mana berisi hasil kinerja dari alat yang kalian gunakan. Nah, kita tadi sudah belajar mengenai sistem pernapasan pada manusia. Nah, yang mana sistem pernapasan pada manusia itu melalui hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Nah, kita tadi juga sudah menyanyikan lagu bersama-sama
Dan kita juga tidak lupa dalam proses pernapasan kita menggunakan dua cara, yaitu memasukkan udara dan mengeluarkan udara. Nah, memasukkan udara itu memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, kita juga sudah bernyanyi bersama-sama. Kemudian kita juga sudah mengerjakan tugas bersama-sama pilihan ganda tadi. Nah, pembelajaran hari ini Ibu rasa sudah cukup. Terima kasih, semoga bisa dipahami. Semoga di rumah dapat belajar dengan baik. Dan tugasnya jangan lupa pertemuan selanjutnya dibawa per kelompok. Terima kasih, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, sampai jumpa kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.